Hai, perkenalkan nama saya Anggreni Vola Febrianti, absen 6 dari 11 IPS 1. Sekarang, saya akan membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan yang bercorak Hindu dan berkembang pertama kali di Jawa Barat adalah Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara berasal dari kata tarum dan negara. Tarum yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat yang sekarang bernama Sungai Citarum, dan kata negara yang diartikan sebagai negara atau kerajaan. Wilayah Kerajaan Tarumanegara meliputi bagian utara Provinsi Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Cirebon. Pada masa pemimpin Raja Purnawarman, diyakini sampai puncak kejayaan dengan membangun saluran air yang diselesaikan dalam waktu singkat. Kerajaan ini runtuh pada abad 7 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah yang pertama Singawarman, yang kedua Danmayawarman, yang ketiga Sri Purnawarman, yang keempat Wisnuwarman, yang kelima Indrawarman, yang keenam Candrawarman, yang ketujuh Suryawarman, yang ke-8 Kertawarman, yang ke-9 Sudawarman, yang ke-10 Hariwangsawarman, yang ke-11 Nagajayawarman, yang ke-12 Linggawarman. Yang pertama, sistem pemerintahan. Raja mempunyai kedudukan tertinggi yang kebijakannya menentukan urusan ekonomi maupun politik. Agama Hindu disebarkan oleh kaum ksatria karena ingin menaklukkan kerajaan lokal. Raja mempunyai kedudukan tertinggi yang kebijakannya menentukan urusan ekonomi maupun politik. Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu dan beberapa prasasti lainnya. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman telah membangun sebuah sungai untuk irigasi dan pencegahan banjir. Hal ini mencerminkan bahwa Kerajaan Tarumanegara sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kedua, berdasarkan sistem perekonomian. Kehidupan masyarakat Tarumanegara bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Pada abad ke-5 diketahui bahwa mata pencarian penduduk Tarumanegara adalah pertanian, peternakan, pemburuan binatang, dan perdagangan cula badak, kulit penyu, serta perak. Dikenalinya sistem irigasi oleh masyarakat dibuktikan oleh prasasti Tugu yang berisi peninggalan Sungai Gomati dan Candrabaga. Kerajaan Tarumanegara diapit oleh beberapa sungai besar, di antaranya Sungai Citarum, Sungai Candrabaga, Sungai Ciliwung, dan Sungai Cisadane. Selain itu, wilayah Kerajaan Tarumanegara juga membentang sampai Laut Jawa. Ketiga, kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan perekonomian yang berkembang di Kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dari prasasti Tugu. Bukti pengaruh ini bisa ditemukan pada isi prasasti Kebun Kopi. Dalam prasasti ini terdapat dua tapak kaki gajah Airwata terpahat dengan jelas. Gajah Airwata sebagai gajah tunggangan Dewa Indra. Nama gajah ini dalam prasasti tersebut dijadikan sebagai nama gajah perang milik Raja Purnawarman. Masyarakat Tarumanegara terdiri atas golongan istana dan masyarakat biasa. Yang termasuk ke dalam golongan istana yaitu para Brahmana, raja, para ksatria, dan para pegawai kerajaan. Jika rakyat biasa yaitu para pedagang, petani, dan peternak, hubungan antara raja dan rakyat sangatlah harmonis. 7 prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Pertama, Prasasti Ciaruterum. Prasasti Ciaruterum ditemukan di tepi Sungai Ciaruterun, tidak jauh dari Sungai Cisadane. Pada bagian permukaan terdapat 2 jejak kaki Raja Purnawarman dan ditulis dengan bahasa Sanskerta yang menginformasikan tentang jejak Raja Purnawarman yang memimpin Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua, Prasasti Tugu. Prasasti Tugu isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan peninggalan Sungai Gomati oleh Raja Purnawarman. Penggalian sungai tersebut merupakan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi di masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan pada musim kemarau.
Yang ketiga, Prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan oleh Jonathan Rig pada tahun 1854. Prasasti Jambu disebut sebagai Prasasti Pasir Koleangkap. Prasasti ini ditulis dalam aksara Pallava dan berbahasa Sanskerta. Yang keempat, Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini ditemukan oleh N.W. Hoppermans S. Prasasti ini terdapat pahatan sepasang tapak kaki yang menghadap utara dan timur. Pahatan kaki tersebut dianggap sebagai tapak kaki Raja Sri Purnawarman. Selain pahatan kaki, tidak ditemukan adanya aksara yang dapat dibaca, tetapi menggambarkan sebatang dahan dan ranting, daun-daunan, dan buah-buahan. Yang kelima, Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini dilaporkan oleh N.W. Hoppermans S. pada tahun 1864. Isi Prasasti Muara Cianten hingga kini belum diketahui, karena tulisannya terdapat di prasasti tersebut belum dapat dibaca. Prasasti ini ditulis huruf ikal atau huruf sangka. Keenam, Prasasti Cidakyang atau Lebak. Pada tahun 1954, prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Cidakyang. Terdapat dua barisan tulisan dalam aksara Pallava berbahasa Sanskerta dan dengan metrum anustup. Bentuk huruf yang terdapat pada prasasti ini mirip dengan huruf pada prasasti Tugu. Bagian atas sebelah kanan prasasti ini sudah pecah dan ada beberapa huruf yang hilang. Yang ketujuh, Prasasti Kebun Kopi. Prasasti ini dikemukakan oleh N.W. Hoppermans pada tahun 1864. Prasasti ini dituliskan pada sebongkah batu andesit pada salah satu bidang permukaan yang rata, beraksara Pallava, berbahasa Sanskerta, berbentuk sloka dengan metrum anustup, dan diapit oleh sepasang telapak kaki gajah. Tulisan pada prasasti ini sangat halus dan tidak dapat dibaca. Sekian tentang penjelasan Kerajaan Tarumanegara dari saya. Terima kasih.